البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Teman-teman sekalian, bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala disebutkan pada pertemuan yang lewat. Masih kita di kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Masih di bab Al-Wasaya. Setelah kita sebutkan sebelumnya tentang faraid, ya, tentang warisan. Sekarang kita masih di bab Babul Wasaya, bab tentang wasiat. Disebutkan bahwa wasiat itu adalah tidak wajib ketika seorang mau meninggal, dan itu adalah pemberian yang dilaksanakan setelah dia meninggal. Dan wasiat ini adalah sifatnya tabarruk, yakni sukarela. Kemudian juga disebutkan adanya seorang ya untuk menyimpan wasiat itu ditulis dan semisalnya. Dan di situ ada wasiat yang wajib seperti hutang atau titipan ataupun hal-hal yang tidak ada bukti-buktinya, maka dia mewasiatkan. Kemudian juga disebutkan wasiat paling banyak sepertiga dari harta yang dia miliki. Demikian juga yang benar adalah tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Karena di situ ada hadis Abu Umamah, la wasiyata ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah punya bagian. Demikian. Adapun tambahan yang kecuali kalau disetujui oleh ahli waris maka hadisnya dhaif. Berikutnya kita sebutkan hadis nomor 956. Wan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini bukan dhaif. Di situ ada Utbah bin Humaid, demikian juga Ismail bin Ayyas, dhaif, lemah. Ya demikian. Kecuali riwayat dari negerinya sendiri, orang-orang di daerahnya. Qala, beliau mengatakan, dia di sini dhaif ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tasaddaqa 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian bi thuluthi amwalikum, dengan sepertiga harta-harta kalian, inda wafatikum, ketika kalian meninggal, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan di dalam kebaikan kalian. Demikian. Rawi Daruqutni, disebutkan oleh, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Hadis ini dhaif. Tapi wasiat diperbolehkan dan paling banyak adalah sepertiga. Dan itu termasuk amalan soleh. Seorang mewasiatkan di harta dia untuk orang miskin, ya demikian. Atau mungkin wakaf dan sebagainya, itu bahan untuk diri dia. Berikutnya hadis nomor 957, akhrajahu Ahmad wal Bazzar, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Bazzar, min hadis Abi Darda, dari hadisnya Abu Darda. Hadis ini juga dhaif. Dhaif jiddan. Di situ ada Abu Bakar bin Abi Maryam, lemah. Demikian juga Umrah bin Habib, tidak disebutkan dia mendengar dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Di sini dhaif, tidak bisa menguatkan. Demikian juga berikutnya wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di sunannya. Ini juga dhaif. Di situ ada Talha bin Amr Al-Hadrami wa matruk, tertolak. Ibnu Hajar mengatakan wa kulluha dhaifah, semuanya lemah. Beliau mengatakan semuanya lemah. Lakin akan tetapi qad yuqawi ba'daha ba'dan, bisa menguatkan sebagiannya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Beliau berpendapat dari sini ini hasan li ghairi atau semisalnya. Tapi ulama itu adalah dhaif. Ya, dhaif. Demikian juga penguat-penguatnya tidak bisa menguatkan. Tapi tadi kita sebutkan bahwa wasiat itu diperbolehkan sebagaimana hadis yang telah lewat, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Demikian. Kemudian di sini ya kita teruskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan warisan ini, dengan wasiat ini.
Disebutkan di sini itu wasiat muqayyadah mutlaqah. Yani wasiat ada yang dia itu terikat dan ada yang dia itu mutlak. Yang muqayyadah seperti mengatakan in mitu fi maradi hadza, kalau aku mati di sakitku ini, ya, maka hartaku ya sebagian untuk orang miskin. Demikian. Maka ini adalah sah. Ya demikian. Demikian mutlak ya, dia mengatakan kalau meninggal nanti demikian mewasiatkan. Kemudian idza usa bi juz'in mubham mimalihi, apabila dia mewasiatkan dari bagian harta dia tapi tidak ditentukan, maka berapa yang dikeluarkan? Ya seperti ucapan tuh fulanan min mali, berikan fulan orang itu dengan hartaku, ya, maka disebutkan diberikan dan tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Demikian. Kemudian al-wasiyah lil mayyit, wasiat untuk orang yang sudah meninggal. Orang ini berwasiat ketika hidup, hartaku untuk orang yang sudah mati itu. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, orang itu sudah mati. Ya, sebagian mengatakan sah. Saya Utsaimin boleh mengatakan sah. Ya, bukan untuk kemudian dimiliki oleh orang yang sudah mati itu, tidak. Ya. Dan tidak mungkin untuk membeli makanan atau memberi minuman dan sebagainya. Tapi apa? Dia ingin orang yang masih hidup ini mewasiatkan kepada orang yang mati itu apa? Agar pahalanya dia mendapatkan. Fi amalil khair li hadzal mayyit, untuk amalan soleh, amalan yang baik untuk orang yang meninggal ini. Itu. Ya demikian. Jadi kalau dia mewasiatkan kepada orang yang sudah meninggal, maksudnya adalah apa? Untuk pahalanya itu dimiliki oleh orang yang meninggal itu, maka itu sah. Adapun untuk memiliki tidak mungkin, sudah meninggal. Kemudian ditambah al-musilahu qabla mauti musi. Bagaimana kalau orang yang mendapatkan wasiat itu, ya, itu meninggal sebelum matinya yang memberikan wasiat. Disebutkan tubtilu wasiat. Wasiat ini batal, demikian. Ya, jadi orang yang diwasiati sudah meninggal. Yang orang yang mau dapat itu dia mati duluan, maka sudah batal wasiat tersebut. Kemudian wasiat untuk hamil, wasiat untuk perempuan yang dia itu hamil, sah, gas. Sekarang kalau wasiat untuk bayi yang masih di dalam perut tidak sah. Ya disebutkan di anha wasiatu limakdum, wasiat untuk sesuatu yang belum jelas, yang tidak ada. Ya, yang tidak bisa memiliki juga. Mungkin bisa lahir, mungkin bisa tidak. Kemudian tidak usah lihamil imra'ah wa waladat dzakaran wa untha. Apabila dia mewasiatkan kepada perempuan yang dia itu hamil, kemudian melahirkan laki-laki atau perempuan, disebutkan bagiannya sama, laki dan perempuan, dan sah. Nah dia sudah lahir, mendapatkan wasiat tersebut. Idza ausa bi samarah sajar, apabila mewasiatkan buah dari pohon, ya, atau rumah, ya, atau budak itu untuk menjadi pembantu dia, maka sah. Ya seperti ini sah. Ini mendapat jumhur. Apabila dia mewasiatkan di waktu tertentu, waktu 3 tahun, 2 tahun, atau buah yang ada di situ, ya diambil manfaatnya, maka sah. Kemudian juga disebutkan idza ausa bi wasaya muta'addidah. Kalau dia mewasiatkan, ya, bermacam-macam untuk A, B, C, D, E umpamanya. Tajawazat sulus, ternyata di total semua lebih dari sepertiga. Ya, dan itu bukan ahli waris semua. Maka disebutkan amatu ahlul ilmi ala annahum yatahasuna biha wa yadkhulun naqs 'alaiha jami'an. Maka apa? Dikurangi. Pokoknya intinya tidak lebih dari sepertiga. Di A, B, C umpamanya, kalau di total semua umpamanya lebih dari 1/3. Ya. Umpamanya 2/5 umpamanya. Maka dibagi. Hartanya itu dikurangi semua, pokoknya
kurang dari sepertiga. Demikian sudah. Tetap dilaksanakan dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Idza awsa li waladin fulan, apabila dia mewasiatkan untuk anaknya seseorang. Apakah masuk di situ anak dari anaknya? Disebutkan masuk. Kalau ternyata fulan itu ternyata anaknya meninggal, yang ada anak dari anaknya, cucunya, maka masuk di situ. Baikkan qarinah tadullu ala dukhulihim. Kalau ada kemungkinan bahwa dia itu masuk. Ini enggak tahu kalau ternyata anak itu sudah meninggal punyanya cucu, maka masuk di situ. Kemudian juga disebutkan lafaz wasiat itu apa? Demikian juga ini wakaf disebutkan yura'i fiha urfuhuma. Dikembalikan kepada urf kebiasaan. Bagaimana orang itu memberikan wasiat? Lafaznya kebiasaannya bagaimana? Demikian juga wakafnya itu. Ya, semua kembali kepada niat, ya, niatnya. Kemudian juga disebutkan halil musi ayyarji anil wasiyah. Apakah orang yang mewasiatkan itu boleh untuk rujuk, menarik kembali wasiatnya? Jawabannya boleh. Ajma'ul ilmi, sepakat para ulama. Ijma' sepakat bahwa orang yang mewasiatkan itu boleh menarik kembali. Demikian. Bahkan semua, bahkan perbudakan juga boleh ditarik kembali. Semua dari Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dan sebagainya. Kenapa? Anha lam takhruj min mulkihi, karena belum keluar dari kepemilikan dia. Dan ini adalah pemberian yang terikat dengan kematian, kan itu, mu'allaqah bil maut. Ya. Kalau dia belum mati, boleh dia menarik kembali. Demikian. Kemudian bima yahsul rujuk' fil wasiyah. Dengan apa kembali? Ya, kembalinya wasiat itu. Dengan ucapan, ya, demikian juga perbuatan dia seperti mengatakan raja'tu fi wasiati. Aku menarik kembali wasiatku. Boleh. Atau aku batalkan, boleh. Bagaimana kalau dia yang mewasiatkan kemudian digunakan pada sesuatu yang tidak sebenarnya? Boleh kembali. Ya, demikian. Demikian juga wasiat kemudian digunakan untuk maksiat. Ya, digunakan untuk sesuatu yang itu maksiat. Maka boleh ditarik kembali. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan wasiat untuk sobi, wasiat untuk anak kecil yang belum mumayyiz, belum 7 tahun, tidak boleh. Ya, tidak. Disebutkan di sini anak kecil yang dia mewasiatkan, anak kecil nih ya, 5 tahun, 6 tahun mewasiatkan tidak sah karena belum berakal dia. Paham? Tapi kalau mewasiatkan pada anak kecil, aku wasiat untuk anak kecil ini masih 1 tahun, sah. Apabila dia menulis di dalam suatu kertas, kemudian mengatakan saksikan wasiatku ini di kertas ini, tidak dibaca, sah. Ini ada begini. Wasiat orang yang dia itu akhros, tidak bisa ngomong, kalau dia itu dengan isyarat atau tulisan maka sah. Kemudian juga disebutkan wasiat muslim untuk orang dhimmi sah. Wasiat muslim untuk orang kafir bahkan yang mengungsi sah kecuali senjata. Demikian disebutkan. Sebagaimana Umar bin Khattab waktu itu memberikan hadiah kepada saudara yang kafir yang ada di Mekah. Wasiat bi maksiyah wa fi'li muharram. Wasiat ya untuk bermaksiat dan melakukan perbuatan yang haram. La yasih. La tasih wasiyah bi maksiyah, tidak sah. Wasiat untuk suatu maksiat tidak sah. Ya, batal itu maksiatnya. Gunakan uangnya itu untuk mabuk tidak boleh. Bagaimana wasiat seperti kayak itu namanya untuk haji dilaksanakan. Hal tasta'dalul mar'a fi wasiati zawjaha. Apakah perempuan harus minta izin suaminya? Demikian juga bapaknya ketika memberikan wasiat, jawabannya tidak perlu izin. Sah. Karena sebagaimana yang lainnya. Wasiat orang kafir kepada muslim juga sah. Ini demikian. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.